Batu berbicara adalah persoalan hidup, tantangan hidup, kesulitan, keadaan, dan di lokasi tantangan itu ada padang gurun. Karena firman, batu disingkirkan, karena firman di padang gurun dia tumbuh. Orang yang mendengar, terus mendengar dan mendengar, orang yang akwai dengan firman Tuhan, imannya akan tumbuh, dan bukan sekedar imannya tumbuh, dia dikuasai Roh Allah. Jadi firman itu akan menguasai saudara. Standar daripada saudara sebagai anak Tuhan, iman harus kuat. Jangan karena ekonomi saudara cari, saudara meninggalkan Tuhan. Kalau Roh Allah tumbuh kembali dalam hidupmu, jangan keratkan hati, mari cari dia. Terus berdoa pada dia. Orang yang berdoa, dia berbeda hasilnya. Orang yang mau kembali pada kasih mula-mula, berlipat gandaan terjadi. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Sampai saat ini kami ada Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan segala ketetapan-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengerti segala jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Segala pujian penyembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau yang menjadi berkat bagi kami. Berikan kemampuan dan kekuatan bagi kami. Sebentar kami perjamuan kudus. Mari Tuhan ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Layakkan dan tahirkan kami Tuhan. Supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Kuasa dosa tidak berkuasa atas diri kami. Kami dibebaskan saat ini. Terlebih dahulu kami mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah, urapi sidang jemaat-Mu dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman katakan haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya saudara mengalami damai sejahtera sukacita. Terima kasih juga buat pujian tim ya pesanan worship kita. Dan pagi hari ini saya rindu untuk kita berbicara tentang pelipat gandaan dan kasih mula-mula. Ya, kenapa? Ada sebuah istilahnya sebuah gambaran buat kita ketika saya senang dengan ilustrasi sebuah lukisan atau gambaran. Kita berbicara bagaimana gambar yang di atas Yesus berbicara kepada seorang pribadi dan di bawahnya ada gandum, ya, tanaman yang menghasilkan, ladang-ladang yang menghasilkan. Dan saya percaya bahwa gambar di bawah ini adalah gandum yang siap dipanen. Saudara akan mengalami pelipat gandaan, tetapi saya ingin berbicara juga dengan kasih mula-mula. Ya. Nah, saudara lihat betapa pentingnya kita berbicara dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya. Dan saya melihat bahwa kenapa saya suka sekali dengan bicara tentang iman. Ya. Di dalam tesis saya pun juga ya, saya tidak akan mau lepas dari konteks tentang iman. Ya, karena saya percaya bahwa ketika nanti Tuhan datang ke bumi ini, dia bertanya, adakah aku menjumpai iman? Adakah aku menjumpai iman di muka bumi ini? Maka iman ini menjadi faktor penting bagi setiap umat. Iman berbicara pengharapan. Iman berbicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan. Ada banyak hal orang gugur tentang imannya. Ya, kalau di dalam pembelajaran itu ada banyak hal yang kita jumpai. Iman gugur karena faktor ekonomi, iman gugur pada faktor dunia pendidikan, iman faktor juga di dalam dunia keyakinan mereka. Tidak sedikit memang iman itu, ekonomi itu cukup menggoncang anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, iman mereka tidak goncang oleh karena faktor ekonomi. Amin. Haleluya. Nah, saudara lihat, mari kita buka dulu Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu. Dan bukti dari segala sesuatu. Yang tidak kita lihat. Yang kita tidak melihat sekarang. Terus, tapi kita percaya. Betul ya? Bukti. Iman yang kita harapkan. Iman adalah dasar. Dasar ini bahasa aslinya hypostasis. Hypostasis. Dasar. Dasar ini ada dua. Dasar dari sebuah bangunan dan dasar dari sebuah pohon. Di bawah pohon ada dasar yaitu akar-akarnya. Di bawah bangunan itu ada yang namanya istilahnya cakar-cakarnya. Kekuatan yang di bawah menentukan apa yang di atas. Setiap tingginya bangunan maka ditentukan dasar yang di bawah.
setiap tingginya sebuah pohon ditentukan juga apa dasar yang di bawah. Akar memberikan kekuatan. Jadi kata iman ini, kata hypostasis ini adalah ketika saudara memiliki sesuatu keyakinan, saudara harus punya dasar yang kokoh, yang kuat. Maka kalau kita lihat satu contoh, saya tidak mau masuk dalam dasar sebuah bangunan, tapi saya mau masuk dalam dasar daripada sebuah pohon. Akarnya saya ingin bicara. Kalau kita sebuah pohon, di antara semua pohon, yang paling kuat adalah pohon, ada tahu? Di antara semua pohon, ada satu buah pohon yang paling kuat sekali. Dia badai, angin, cuaca kering, dia kuat. Pohon apa? Benar tapi salah. Beringin bisa tumbang. Saya pernah punya di sebuah kota itu, saya tidak sebutkan, kota itu banyak pohon asam dan pohon beringin. Pohon beringin yang besar-besar, bukan di kota ini. Dan ketika bulan Januari, itu musim angin, paling banyak pohon itu juga tumbang, akar-akarnya keangkat semua. Ya, itu dekat kantor gubernur, ya, keangkat. Lalu bagaimana caranya? Ditebang atasnya, tebang. Lalu pakai eskalator itu diangkat, ditanam kembali, bisa dia hidup. Ya, tapi apakah pohon beringin bisa tumbang? Bisa. Ya, kalau pohon beringin dikasih di padang gurun bisa hidup? Enggak bisa. Ada satu pohon yang kuat di padang gurun, namanya pohon korma. Kalau kita lihat pohon korma ini, maka gambar pertama adalah untuk dia benihnya itu ditanam, dikasih batu yang berat di atasnya supaya dia tidak naik ke atas. Dia harus ke bawah. Dia harus berakar. Maka kalau kita lihat pohon ini, akarnya sampai ke dalam. Dia mencari, ya. Di sini dia mencari air, sumber air. Begitu dia kuat, dia punya akarnya sudah sampai menyentuh air, maka dia lihat batu ini dengan sendirinya tersingkir. Tidak disingkirkan, tetapi tersingkir. Orang Kristen di dalam kehidupan Kristenan, dia harus disampik dulu. Dia bertumbuh di bawah. Kalau Kristen karbitan, ya artinya saudara tidak mau mendidik anak saudara, tidak mau mendidik rumah tangga saudara, maka ketika ada badai, anak saudara akan mudah goyah. Makanya kalau kita melihat pada zaman COVID kemarin, anak-anak Tuhan di tempat ini tidak goyah. Kenapa? Karena dasarnya saya berikan pengajaran. Saya berikan kadang-kadang nasihat, tidak sedikit teguran yang kuat. Dan mereka strong. Ya, strong man. Kuat. Ya, laki-laki yang kuat. Di Timur Tengah, korma ditanam dalam padang pasir dan ditutupi dengan batu. Saudara melihat ketika korma ini setelah dia kuat, maka dia tumbuh ke atas. Dia terus tumbuh. Betapa tingginya pohon korma ini. Kekristenan yang kuat, dia akan terus bertumbuh. Dia menjadi pribadi yang kuat oleh berbagai macam goncangan. Maka ketika dia hidup, tumbuh di dalam kekristenan, kebenaran akan firman, apapun keadaan di padang pasir sekalipun, sekolah kehidupan sekalipun, dia pribadi yang tetap berbuah. Dan rasa buahnya itu manisnya minta ampun. Haleluya. Pohon korma, buah korma. Tidak ada buah yang asam, tidak ada buah yang pahit. Haleluya. Orang Kristen tidak boleh asam rasanya. Tidak boleh pahit rasanya. Haleluya.
Bolehkah kita melihat kiri kananmu? Kamu pahit apa manis? Halo, manis atau pahit? Istri saya bilang manis luar biasa. Anak-anak saya bagaimana? Oh, angguk-angguk manis. Lalu saudara bagaimana? Halo, bagaimana? Bagaimana orang tua saya? Enggak berani keras-keras ngomongnya. Ya, saudara lihat di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Monggo silakan. Ya, bolehkah satu orang mengasih tempat? Oke. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. pohon korma itu begini. Pohon korma itu dia cari sumber air. Iman timbul dari pendengaran. Saudara tahu pendengaran bahasa aslinya? Bahasa aslinya itu akoe. Kalau umpamanya nanti kalau saya percaya, papa akoe. Gitu ya. Mama akoe. Pendengaran itu artinya mendengar dan mendengar akan firman Tuhan. Jadi orang yang mau beriman dia harus mendengar. Pohon korma dia nggak tumbuh ke atas, tetapi dia mencari dan mencari. Saudara, pohon korma mencari dan mencari sumber air. Saudara beriman mau tumbuh, pertumbuhan keluarga, pertumbuhan usaha, pertumbuhan dunia pendidikan, pertumbuhan pelayanan, maka dengar firman Allah. Tidak ada iman itu timbul kalau saudara tidak dengar firman. Camkan baik-baik ayat ini. Akwai, mendengar dan mendengar. Maka kalau dalam terjemahan baru pendengar. Saya tidak mau jemaat saya pendengar. Sebatas pendengar. Tetapi dia mencari. Dia ingin tumbuh. Dia ingin terus mendengar firman ini menjadi asupan, suplai daripada akar pohon mencari air. Air itu adalah suplai pertumbuhan dia ke atas. Kalau saudara ingin bertumbuh, pada zaman COVID saudara itu bertumbuh karena saudara dengar firman. Tidak ada satupun ada orang yang berkata, saya percaya, saya diberkati, tapi tidak mau dengar firman. Haleluya. Batu ini akan terguling karena saudara dengar firman. Batu berbicara adalah persoalan hidup, tantangan hidup, kesulitan, keadaan, dan di lokasi tantangan itu ada padang gurun. Bayangkan pohon korma ini sudah diimpit oleh persoalan, dia hidup dalam tantangan global, karena firman batu disingkirkan, karena firman di padang gurun dia tumbuh. Itu kekristenan, itu iman sesungguhnya. Jas, stola, dasi, itu hanya pemanis dalam sebuah jabatan. Saya berikan catatan. Level pendeta, PDP, PDM, pendeta, ada gelar-gelar bla bla bla, bukan tidak boleh, tetapi itu hanya sebatas pelengkap. Tuhan tidak mencari apa gelarmu, Tuhan tidak mencari bagaimana statusmu, Tuhan datang ke dunia ingin adakah iman di muka bumi ini. Dia mencari iman. Standar
daripada saudara sebagai anak Tuhan, iman harus kuat. Jangan karena ekonomi saudara cari, saudara meninggalkan Tuhan. Katakan no. Amin. Puji Tuhan. Akwai, mendengar dan terus mendengar. Puji Tuhan, hari ini sampai duduk di luar karena mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita kembali kepada Hakim-Hakim 16. Siapa menjadi contoh daripada akar yang kuat? Siapa yang menjadi contoh bagi pribadi seseorang yang strong, yang kuat dalam kehidupannya di tengah persoalannya? Ada seorang Nasir Allah. Orang yang kuat, orang yang mendengar, terus mendengar dan mendengar, orang yang akwai dengan firman Tuhan, imannya akan tumbuh, dan bukan sekedar imannya tumbuh, dia dikuasai Roh Allah. Jadi firman itu akan menguasai saudara. Roh Allah akan menguasai hidup saudara. Kata Nasir Allah ini kalau saya lihat dalam ensiklopedianya, ya Nasir Allah ini orang yang dikhususkan. Tidak tersentuh oleh anggur. Tidak tersentuh oleh barang yang tidak kudus. Dia kudus, itu orang Nasir. Nasir itu istilahnya kalau zaman sekarang itu imam. Imam, ya, zaman sekarang. Tapi kalau dulu itu ada seorang pribadi, dia tidak boleh pergi orang meninggal, tidak boleh. Kalau di dalam ensiklopedianya. Ya, dia dikhususkan dan hidupnya itu untuk Tuhan sampai matinya. Nah, tetapi ada banyak imam-imam itu gugur imannya. Tapi hari ini, saudara, ada banyak anak-anak Tuhan tidak akan gugur imannya. Nah, kita berbicara tentang Nasir Allah ini. Nasir Allah ini adalah orang yang dikuasai oleh Tuhan. Dia percaya oleh banyak pun tantangan apapun, dia tetap yakin bahwa Allah Israel adalah Allah pembelanya dia. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 24 dan 25 dulu. Ya. Hakim-Hakim 13, kita lihat dulu. Hakim-Hakim 13 ayat 24 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulialah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak di antara Zora dan Eshitaol. Di tempat suku Dan, ya, ada seorang hakim-hakim namanya, ya, kalau tidak salah anak ini, Simson ini punya orang tua, ya, yang kalau kita lihat mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul punya keyakinan. Di samping korban bakaran, korban persembahan, mereka ini adalah orang-orang taat. Nama bapaknya itu Manoah. Ya, Manoah. Nah, saudara lihat, ketika mereka ini belum memiliki anak, lalu mereka ini berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan, lalu malaikat Tuhan datang kepada dia. Singkat kata, ada sebuah perjanjian dikatakan di situ, anakmu ini akan kuat, dia akan menjadi Nasir Allah. Nah, Nasir Allah ini tidak boleh potong rambut. Jadi kekuatan itu bukan sekedar bahwa, waduh, rambutnya Simson ini kekuatannya ada di rambut. Tidak, dia punya kekuatan itu karena dia Nasir Allah. Ingat ya, supaya jangan salah pengajaran. Ya, tetapi aturan mainnya adalah ketika dia mau berhenti menjadi Nasir, maka rambut itu dipotong dan dia berikan persembahan itu di mezbah dan dia mengatakan putus hubungan menjadi Nasir Allah. Tetapi selama dia itu tidak potong rambutnya, maka Nasir Allah itu tetap berlaku bagi dia. Kekuatannya dia itu di situ. Ya, jadi bukan berarti saudara panjang rambut, saudara punya kekuatan, ya, khususnya wanita, ya, tidak. Nah, Nasir Allah ini saudara lihat, anak itu menjadi besar, ingat ya.
besar ini maksudnya adalah kedewasaan. Pola pikir saudara, cara saudara hidup diberkati Tuhan, orang-orang yang dewasa berpikirnya. Dan saudara lihat, dia punya hati, kata digerakkan oleh Allah, dia tunduk kepada Roh Kudus, Roh Allah. Ada banyak orang tidak mau penundukan diri sama Tuhan. Ketika dia melakukan sebuah dosa, kalau kita lihat singkat kata Simson ini, ada sebuah kesalahan-kesalahan. Nah, pada waktu dia menjadi pribadi yang dewasa, pertumbuhannya dia mendengar Tuhan berbicara. Dia mau dituntun oleh Tuhan. Ketika saudara bertumbuh, ketika akar pohon ini bertumbuh sampai di bawah, mencari sumber air, ada himpitan-himpitan batu persoalan. Karena dia butuh air, dia betul-betul disegarkan, mendapat suplai. Saudara mendapat suplai firman, saudara dikuatkan. Dengan sendirinya persoalan saudara singkirkan. Nah, ketika bertumbuh, ini menjadi tantangan. Ada banyak anak-anak Tuhan, ketika sudah diberkati, ini jadi tantangan. Tumbuh dewasa, ingat waktu sekolah minggu, ayo sekolah minggu. Ya, kalau enggak dijewer sama papa mamanya. Oh, nurut. Ya, tetapi ketika saudara sudah dewasa, apakah roh Tuhan menggerakkan hati saudara untuk mencari Tuhan? Pertanyaannya saya kembalikan kepada saudara. Kesetiaan saudara, ketaatan saudara menentukan. Ciri-cirinya adalah bagaimana roh Tuhan berbicara, bagaimana roh Tuhan menggerakkan hati saya. Ciri-cirinya adalah saya tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu ciri-ciri. Nah, saudara lihat, orang yang dikuasai roh Tuhan, dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6, apa yang terjadi? Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Saudara, lawan anjing yang galak berani? Tidak berani. Simson, singa, seperti robek mulut kambing. Arti daripada ini adalah, kalau di dalam kitab Korintus, singa itu adalah iblis setan itu, dia keliling mencari mangsa bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang-orang yang lemah. Saudara lihat, tetapi Simson ketika dikuasai roh Allah, musuhnya itu singa. Coba lihat. Musuhnya singa. Siapa singa dalam kehidupan gerejanya? Intimidasi. Orang-orang yang menghakimi. Orang-orang yang mencuri berkatmu. Orang-orang yang membicarakanmu. Orang-orang yang merendahkanmu. Itu singa yang terus berbicara. Tetapi saudara lihat, orang yang dikuasai Allah, dia digerakkan untuk apa? Untuk mengalahkan persoalan-persoalan intimidasi. Kamu gagal. Kamu tidak bisa. Kamu bangkrut. Ya, apalagi usahamu tidak akan bisa jalan. Anakmu itu memang bodoh 7 turunan. Itu intimidasi. Orang yang dikuasai Allah itu dia patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak saya berhasil, anak saya sukses, keluarga saya berhasil, pekerjaan saya berhasil. Itu mematahkan segala intimidasi. Amin. Haleluya. Itu ya, Simson. Nah, yang ketiga adalah ayat 14 dan 15. Dari pasal 15. Ayat ini sering saya bagikan, tapi ada sesuatu yang saya ingin bicara. Ya. Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, makalah berkuasalah roh Tuhan. Terus atas dia
dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Saudara lihat, tali-tali pengikat yang membuat Simson tidak bisa bergerak. Kakinya diikat, tangannya diikat, badannya diikat, pikiran-pikiran saudara diikat. Nah, setiap pikiran kita diikat, setiap perjalanan hidup kita diikat, ya. Tetapi Simson dikuasai Roh Allah. Saudara dikuasai Roh Allah. Sesungguhnya orang yang dikuasai Roh Allah, dia sanggup melepaskannya sendiri. Dosa bisa dilepaskan dengan Roh Allah di dalam dirinya sendiri. Tetapi kenapa kita bisa terikat terus? Karena kita tidak mau dituntun Roh Allah. Karena Roh Allah tidak bisa bekerja maksimal dalam diri kita. Hari-hari ini ada banyak hal yang luar biasa dalam pelayanan di tempat ini. Segala ikatan-ikatan dilepaskan. Di beberapa kota kita sudah bisa dipercaya untuk membagikan kebenaran firman. Pos-pos doa itu ikatan-ikatan yang dilepas. Jadi bukan tanpa alasan kita bangun pos, bukan sekedar kute. Pos ada di Tabanan, pos ada di Canggu, pos ada di Sanur, pos ada di Kute, pos yang ada di Kerobokan, tetap dibangun untuk melepaskan ikatan-ikatan itu. Ketika kita tunduk kepada Roh Allah, maka kita bersama-sama orang yang dikuasai Roh Allah. Satu Simson mengalahkan 1.000 orang. Kalau kita banyak-banyak, lebih dari 5 orang, 10 orang, tidak apa dahsyat di tempatmu, tidak apa dahsyat di rumahmu. Doa itu jangan pandang remeh. Makanya saya rindu setiap komsel itu, mau komsel di tempatnya kecil, komsel bisa menampung 20 orang, tidak apa-apa, laksanakan saja. Karena kita mau berdoa, melepaskan apa yang mengikat di rumah tanggamu. Amin. Saudara lihat, dipukulnya tali-tali pengikat pada tangannya menjadi hancur, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Waduh, tidak pakai senjata, pakai tulang binatang. Simson ini membuka paradigma kita. Banyak orang berkata begini, saya harus punya modal 100 juta, 1 miliar, baru usaha saya berhasil. Simson tidak. Ya. Makanya kenapa tema kita ini pelipat gandaan dan kasih mula-mula. Simson dia taat pada waktu itu. Ingat ya, pada waktu itu. Berarti pada waktu lain ada Simson taat? Ada. Ya, di ayat 14-15 ini ya kebetulan musuh-musuh dilabrak semua. Tetapi memang Tuhan memakai Simson untuk cari gara-gara, kata firman. Dia menikah dengan orang Filistin, padahal orang Tuhan bilang tidak boleh menikah sama orang Filistin. Tetapi Tuhan izinkan dia supaya apa? Cari gara-gara. 1.000 orang pertama mati. Waktu hidupnya Simson 1.000 orang mati. Saudara lihat, kenapa? Apa bedanya Roh Tuhan menguasai dan Roh Tuhan meninggalkan Simson? Mari kita lihat perbedaannya. Pada waktu dia dikuasai, pada waktu dia digerakkan Allah, ya, sehingga dia bunuh, ribuan orang dia bunuh, betapa kuatnya dia. Tetapi ketika Roh Tuhan meninggalkan dia, bagaimana bicara tentang Roh Tuhan? Ya, tolong Hakim-Hakim 16 ayat 19, mari kita buka. Hakim
Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Menjadi warning buat gereja Tuhan. Kalau pelajaran Simson ini, beberapa kali Delila ini, ketika dia mencari apa sumber kekuatan daripada Simson, ketika Simson tidak tergoda, lalu apa yang dilakukan Delila? Waktu dia diikat ternyata bebas. Ya. Semua apa yang dia katakan, Simson katakan, yang tidak dasar dari hatinya yang dia mau sampaikan. Lalu Delila ini memanggil pasukan daripada Filistin untuk apa? Untuk mencelakai, untuk menangkap. Ternyata dia bebas 3 kali. Tangisan Delila ini adalah tangisan setan ingin merusak damai sejahteramu. Gak usah berdoa. Mana berkat itu? Mana buktinya? Gitu ya. Berpuasa berkali-kali mana? Toh kita sampai hari ini enggak terjadi. Halo Delila. Ya, Delila sudah kuasai pikiran kita. Ya, dari lihat ayat ini. Begitu kekuatannya dia sampaikan, bahwa roh Allah di dalam dirinya itu, kata Nasir ini dia sampaikan, bagaimana yang seharusnya tidak boleh dia potong rambutnya, dipotong rambutnya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kekuatannya tidak lagi kuat. Kemampuannya tidak lagi kuat. Hilang semua. Kata ayat ini seperti yang sudah-sudah, ternyata dia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Apa gambaran buat gereja Tuhan? Dari lihat komitmen menjaga kepercayaan. Kalau saudara sudah dipercaya Tuhan, seringkali komitmen ini saudara langgar. Apa komitmen Tuhan kepada saudara? Saya pernah berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh nanti Tuhan, aku akan melayani. Dalam jangka waktu 9 bulan, bebas dari obat-obatan dari lumpuh, dan saya betul-betul melayani. Saya komitmen sama Tuhan. Lalu komitmen saudara apa dalam pribadi saudara sama Tuhan? Saya serahkan kepada saudara. Ada yang berkomitmen, Tuhan kalau aku nanti diberkati, aku dijawab Tuhan, aku akan lakukan ini. Tetapi ketika saudara ditolong, komitmen saudara luntur diiringi dengan paruh waktu. Waktu berjalan, komitmen saudara putus di tengah jalan, sama seperti Simson di pasal 16 ini. Allah meninggalkan dia. Sama seperti Saul. Saul pun juga waktu komitmen dia dari suku Benyamin. Seharusnya tidak boleh. Tetapi karena tidak ada lain lagi selain dia pada waktu itu. Ternyata komitmennya dia menyembah berhala. Lalu roh Allah meninggalkan dia. Saya berharap komitmen saudara kepada Tuhan. Jangan Tuhan suruh berkomitmen kepada saudara. Sudah cukup di kayu salib. Sekarang saudara yang harus berkomitmen. Apa komitmen saya? Saya setia, saya taat, saya baca firman seperti pohon ara. Dia sumber air, dia cari dulu. Ada himpitan batu, dia mencari.
ada himpitan persoalan, saudara tetap dengar firman. Itu komitmen. Komitmen. Ya. Nah, menjaga kepercayaan. Nah, saudara lihat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21. Hakim-Hakim 16 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dari mengalahkan singa, dari membunuh singa, dari membunuh daripada 1000 orang, kerjanya hanya menggiling. Apa yang dia giling? Terkadang itu menggiling anggur ya untuk menjadi istilahnya menjadi dari buah menjadi sari-sari anggur. Ada terkadang dia harus menggiling gabah padi atau ya seperti itu untuk apa? Dipekerjakan, dan itu dia dirantai dengan rantai belenggu ya, tembaga. Hidupnya menderita. Orang yang tidak memelihara komitmennya dia ya kepada Tuhan, penderitaan dalam hidupnya. Saya mau kasih gambaran buat saudara. Saudara ya, lihat ya. Perhatikan ini sebuah gambar, saya mendapatkan sebuah hikmat. Saya bersyukur saudara mendoakan saya di hari Kamis. Karena hikmat itu turun kepada kami hamba Allah. Bayangkan kalau saudara tidak mendoakan saya. Pewahyuannya terbatas. Saudara perhatikan tanda merah ini. Di dalam tanda merah ini ada pasal 16 ayat 22. Ayat 16 sampai 22. Saya baca dalam terjemahan lamanya, tolong baca dalam terjemahan barunya. Hakim-Hakim 16 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Hakim-Hakim 16 ayat 22. Ya. Dalam terjemahan lama dikatakan, kemudian daripada itu rambut kepalanya mulai tumbuh pula seperti dahulu sebelum dicukur. Saya ingin membuat sebuah gambaran buat saudara. Dari ayat 21 sampai 22 itu ada jeda waktu. Jadi pada waktu dia matanya dicungkil, dia tidak bisa melihat kehidupan, dia tidak bisa melihat seperti dahulu lagi, yang sempurna. Makanya anak-anak Tuhan sering mata rohaninya itu dicungkil. Saudara itu kalau melihat orang yang beriman, orang yang hipostasis dasar daripada akar pohon ini, tidak lihat dia tumbuh ke atas, di dalam dia bergerak. Makanya Simpson ini matanya yang dicungkil, saya berharap anak Tuhan, mata rohanimu tajam. Karena saudara baca firman, mendengar dan mendengar. Ya, akwai, mendengar dan mendengar firman. Meskipun tidak ada alasan untuk berharap, namun Abraham tetap percaya. Umur 100 tahun dia punya anak. Tidak ada alasan, sekalipun aku mati nekros, mati pucuk nekros. Tapi aku percaya, jadi kekristenan adalah orang yang beriman sekalipun tidak melihat tapi mata rohaninya tajam. Dia percaya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau engkau tidak percaya berarti mata rohanimu buta. Sudah berapa tahun saya beritahu firman, tapi masih kurang yakin, kurang percaya. Ada jeda. Ayat 21 dan 22. Bukan berarti waktu, karena ayat 19, 18, 19, 19, 20, 21
ini berkesinambungan terus. Tetapi ayat 22 ada jeda. Jangan saudara berkata, tiba-tiba rambutnya langsung panjang lagi. Enggak, ada jeda. Alkitab tidak menceritakan berapa lama rambutnya panjang. Jadi saudara jangan bernalar seperti rambut saya. Sudah panjang nih, saya cukur deh. Bukan begitu. 1 bulan atau 2 bulan. Sesuai dengan nasirnya Allah. Kapan waktu perkenanan itu? Maka disitulah Tuhan kembalikan kekuatannya. Jadi 21 ayat 22 ada jeda. Lalu jedanya bicara tentang apa? Kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Ini jedanya. Ini waktunya. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau Simpson akhir zaman ini. Karena engkau telah meninggalkan kasihku yang semula. Kasih mula-mula, aku cela itu. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kalau saudara bermain-main dengan hadirat Tuhan, saudara bermain-main dengan kepercayaan Tuhan, saudara bermain-main dengan komitmen Roh Kudus untuk apa? Mengambilmu dari gelap menuju terang. Saudara sedang dipakai Tuhan dengan kapasitas saudara. Sampai hari ini, apa kapasitas saudara? Sebagai pelayankah, sebagai pendoakah, sebagai apakah? Pekerjakah, atau sebagai apa? Pemberitakah? Sebagai apa? Untuk menguatkan orang lainkah? Atau di rumah saudara rajin berdoa? Saudara sudah membaca firman, tiba-tiba di rumah, saudara karena sibuknya, firman tidak saudara buka lagi. Kalau engkau tidak kembali kepada itu lagi, Wahyu berkata, aku ambil. Sama seperti Simpson, ditinggalkan dia. Makanya tidak heran, saudara kerja keras. Perlindungan buat apa? Seharusnya saudara mengalami pelipat gandaan sesuai dengan tema kita. Tapi saudara tidak mengalami pelipat gandaan. Terus dan menerus motor rusak, mobil rusak, ditipu orang, sakit, hilang berkat, biaya ini, biaya itu. Karena saudara, di tengah penderitaan, akar pohon ini, himpitan batu, dia terus mencari air. Di himpitan persoalan terus cari Tuhan, dengar firman Tuhan. Karena itu sumber kekuatan saudara. Itu yang membuat iman saudara muncul. Saya kembalikan, saya menghormati saudara. 20 tahun saudara tidak cari Tuhan, tidak mau baca firman, itu keputusan. Simpson ini menjadi pelajaran buat kita. Cintailah anak-anakmu. Cintailah dia karena dia akan menjadi istilahnya asetmu. Berjuanglah buat dia. Kalau saudara berdoa buat dia, minimal paling sedikit lah kalau saudara tidak bisa berdoa buat diri saudara sendiri. Minimal saudara berdoa buat anak-anak saudara. Itu generasi, itu adalah benih-benih baru yang mesti harus ditanamkan dengan firman Allah untuk mencari kebenaran firman Allah. Saudara sudah susah, anak saudara juga susah, umur 60 jalannya masih susah lagi. Seperti Simpson mesti keliling, ya, kayak lingkaran 360 derajat. Yang dulunya biasanya keledai,
Itu keledai itu menjadi alat untuk apa? Untuk bekerja. Diganti sama Simson. Simson keliling kerja. Sepanjang hari sambil tunggu rambutnya. Sambil tunggu perkenanan, enggak enak. Perkenanan Tuhan tuh enggak enak. Saudara ingat baik-baik. Kalau jatuh itu enggak enak. Sebelum jatuh, sadar. Daripada kita terus kayak Simson. Makanya ada firman berkata dalam kitab Kejadian 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari apa yang kau kerjakan. Karena di situ ada tanah-tanah bagaikan semak duri. Tapi Tuhan berkata, aku menebus itu semua. Jadi kalau perjamuan kudus saudara tidak hargai. Karena ini pengorbanan besar buat dia, buat kita. Ini pengorbanan terbesar Kristus buat kita. Untuk dibebaskan dari segala kutuk. Tapi saudara tidak mau. Kemarin saya berhitung. Sama kebetulan ada satu jemaat. Satu hari berapa jam? 24 jam. Dalam satu minggu kali 7, 161 jam. Kira-kira. Ya kita berhitung saja. 7 kali 12, 7 kali 2, 14. Ya, 7 kali 2, 14. Tambah 7 kali 2, 114 lagi. Ya, 164 kalau tidak salah. Ya. Di dalam jam itu, saudara berhitung. Kata perpuluhan jam. Seharusnya 16 jam dalam satu minggu. Saudara betul-betul memberikan untuk Tuhan hubungan yang baik. Adakah dalam satu hari 24 jam minimal 2 jam 40 menit saudara membangun hubungan. Ini jeda ini berbicara hubungan. Kasih mula-mula dikembalikan. Jadi sementara Simson keliling kerja, dia sedang terus connect ke sorga, connect ke Tuhan. Kapan Tuhan berikan, ampuni saya Tuhan, berikan kekuatan buat saya. Dia keliling, bekerja lagi, terus keliling. Hari-harinya begitu, tetapi dia sadar, Simson sadar. Saya berharap gereja sadar. Di tengah-tengah kelemahanmu tetap connect ke sorga. Di tengah-tengah penderitaanmu bagaikan akar pohon korma yang terus mencari firman. Jadi jangan marah dengan persoalan. Terus saudara cari, terus dengar firman, terus. Berikan saya kemampuan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa saya Tuhan. Saya mengalami ikatan-ikatan dalam sebuah dosa. Ampuni saya. Lepaskan, bukan sekedar mengaku saja, tetapi belajar untuk melepaskan. Hancurkan ikatan itu. Jangan saudara terbelenggu dengan dosa. Apa yang saudara lakukan hari ini? Tuhan minta kembali. Tuhan punya kesabaran juga. Wahyu berkata, kalau engkau tidak kembali, aku ambil. Saudara, yang membuat saudara mampu saat ini karena roh Allah. Tapi kalau saudara tidak mau, berarti saudara bekerja keras kembali. Cinta mula-mula. Ingat dulu waktu saudara pertama ke sini bagaimana. Saya tidak masuk dalam penghakiman. Puasa, sudah Pak, 3 hari. Puji Tuhan. Saya mau tanya sekarang bagaimana? Puasa Pak. Tapi 3 jam Pak. Puji Tuhan, pendeta puji Tuhan saja. Ya. Dulu saya berdoa Pak. Berapa jam? Dulu 3 jam. Pak pendeta waktu pimpin doa di tempat ini 7 jam. 12 jam. Ya kan pernah kita doa 12 jam selama 7 hari. Sekarang bagaimana? 1 menit 2 detik Pak. Puji Tuhan. Saya puji Tuhan saja. Tapi saya mau bilang begini. Kalau saudara menghargai saudara sendiri. Saudara menghargai hidup saudara. Saudara menghargai masa depan anak saudara. Seharusnya pohon ara ini akarnya
Dia terus mencari, mencari, mencari. Sama seperti jeda ini. Sama seperti Simson, terus dia mencari, kembalikan kekuatannya. Ampuni saya Tuhan, ampuni kelemahan saya Tuhan, ampuni. Karena apa? Karena itu untuk saudara sendiri, untuk Simson sendiri. Simson lemah, urusanmu Simson. Wahyu pasal 2 ini sudah menyatakan dengan jelas, apabila tetanggamu lemah, gak ada urusan. Apabila orang tuamu lemah, gak ada urusan. Tapi ayat ini berkata, aku menegur engkau. Kalau engkau tidak kembali dengan cita mula-mula, maka kegidian, kepercayaan kepada hidupmu, aku ambil. Artinya apa? Sama seperti Simson ini, ketika dia digerakkan roh Allah, singa-singa dikalahkan. Saudara perhatikan ya. Mari kita lihat. Dalam jeda ini apa yang dilakukan Simson? Tolong lihat 16 ayat 28. Pasal 16 ayat 28 dari Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah. Ingatlah kiranya kepadaku. Sementara dia terus bekerja, terus dia bilang ingatlah akan aku. Dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ini yang namanya doa singkat. Ya Tuhan Allah, kembalikanlah kekuatanku sekali ini saja. Coba lihat, ini doa terakhir Simson. Sekali ini saja Tuhan. Simson sadar, halo Simson, bagaimana dengan doamu? Sekali ini saja Tuhan, kembalikan Tuhan. Jadi di dalam jeda ini, yang merah ini, dari 21 sampai 22, ini ada komunikasi antara Simson dengan Tuhan. Saya berharap kita terus komunikasi buat generasi kita, buat pekerjaan kita, buat anak-anak kita. Kalau saudara nggak mau berdoa, bagaimana masa depan keluargamu, anak-anakmu? Terus keliling terus gitu. Capek Pak, Simson capek nggak? Enggak, ayat ini dia terus komunikasi. Tapi kita, karena capek doanya nggak ada. Simson tidak. Saya kasih pelajaran buat saudara hari ini. Ya, Akoi itu mendengar firman, cari sumber air, cari kemampuan, cari kekuatan. Terus, saudara, bukan berarti Tuhan melarang dia bekerja, diizinkan. Kalau Tuhan bisa, langsung Tuhan bebaskan, sama seperti Paulus di penjara dibebaskan. Ya, ingat, waktu pengalaman para rasul-rasul, mereka ada dalam penjara, lalu dibebaskan. Bisa, tetapi saat ini Simson tidak. Dia diizinkan untuk bekerja. Saudara diizinkan bekerja. Apa usahamu? Monggo. Saudara buka usaha apa? Makanya saya selalu berdoa buat saudara. Silakan. Tapi ingat, Tuhan, sekali ini saja Tuhan. Doa yang singkat, apalagi kalau doanya lebih panjang lagi. Yang singkat aja didengar, apalagi saudara dalam satu hari ada doamu yang konsisten. Komitmen di dalam doa, komitmen mencari air. Makanya tidak heran pohon akar itu buahnya manis karena dia mencari air. Terus dia mencari air. Makanya kalau kehidupan itu menjadi berkat buat orang lain karena saudara terus dengar firman. Puji Tuhan. Yang terakhir ini. Yang terakhir 30. Catat baik-baik. Hakim-Hakim 16 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkukkanlah ia sekuat-kuatnya
Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Orang yang mau kembali pada kasih mula-mula, pelipat gandaan terjadi. Haleluya. Adakah amin? Lakukan kalau kau beramin. Selama dia hidup 1000 orang yang dibunuh, tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, dia jatuh di dalam kebangkrutan, dia jatuh dalam ketidakberdayaan, bukan berarti saudara terintimidasi. Pada waktu dia dilepas pada waktu itu, para panglima raja daripada Filistin itu berkata, bebaskan dia daripada Simson, suruh dia melawak. Direndahkan itu baik. Simson orang yang membunuh singa, membunuh 1000 orang. Ketika direndahkan berbeda profesi. Jadi pelawak direndahkan. Semakin saudara direndahkan Tuhan, jangan saudara marah. Ada kesempatan untuk apa? Di tengah kesempitan. Lalu dia apa? Tolong bawa aku di mana tiang-tiang itu. Tiang-tiang yang punya kekuatan. Di situ dia katakan, Tuhan berikan aku kekuatan sekali ini saja. Lalu perkenanan datang. Simson punya kekuatan. Yang dibunuhnya 4.000 orang. Kasih mula-mula kepada Tuhan terjadi pelipat gandaan. Orang yang berdoa, dia berbeda hasilnya. Walaupun sekali ini saja, singkat, bukan doa Bapa kami. Panjang dan lebar. Tapi Simson berkata, walaupun saya tidak berkata bahwa doa Bapa kami itu salah, tidak. Itu doa yang harus kita lakukan. Tetapi pada saat ini, doa Simson singkat. Karena apa? Karena roh Allah sudah tumbuh kembali dalam hidupnya. Kalau roh Allah tumbuh kembali dalam hidupmu, jangan keraskan hati. Mari cari dia. Terus berdoa pada dia. Maka pelipat gandaan dari 1000 menjadi 3000. 3000 ya? Betul? 3000 apa 4000? Hah? Tolong dibaca sekali lagi. Supaya tidak salah dalam ayat ini. Ayat 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu memukullah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, dari lihat, lebih banyak ya. Saudara perhatikan, di tengah-tengah tanda merah ini, ada yang namanya ayat. Hakim-Hakim 15 ayat 15, pelipat gandaan. Ini 1000, yang 27 jadi pelipat gandaan. Coba 27-nya supaya saya tidak salah. Hakim-Hakim 16 ayat 27. 16 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. 3.000. Dari 1000 jadi 3.000, 3 kali lipat. Nah, dari jeda waktu ini, saudara perhatikan Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara lihat, dan jangan kamu mendukakan. Orang yang kembali pada kasih mula-mula, dia tidak membuat Roh Kudus sedih, bahasa aslinya. Mendukakan itu membuat Roh Kudus sedih.
kata mendukakan. Kalau saudara tidak membangun, membaca firman-Nya, sebagaimana akar pohon korma mencari air, sebagaimana saudara mencari, mendengar firman Tuhan, akoe, Roh Kudus sedih dalam hidup saudara. Baca firman, doa, dan mencari Tuhan, membuat Roh Kudus menjadi senang. Dan satu hal, orang yang sulit kembali pada kasih mula-mula ada di ayat 31 sampai 32. Orang yang sulit membangun kasih mula-mula. Dari Efesus tadi. Efesus 4 ayat 31 sampai 32, demikian bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kasih mula-mula itu muncul kalau 31-32 saudara buang. Orang yang kasih mula-mulanya sulit sekali, kembali pada kasih mula-mula, karena apa? Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, perasaan sakit hati, dendam, marah, berteriak-teriak, memaki-maki, perasaan benci, perasaan lain. Sebaliknya hendaklah kalian baik hati, belas kasihan terhadap yang lain, dan saling mengampuni, sama seperti Allah pun mengampuni kalian dalam Kristus Yesus. Baru saudara di situ melihat kasih mula-mulamu muncul kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang ke perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, ku berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Yes Tuhan. melakukan mujizat-Mu. Karena Karena salib-Mu ku hidup. karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Mari silakan saudara bangkit berdiri. mujizat-Mu. Karena salib-Mu Karena salib-Mu, oh,
tubuh dan darah Kristus. Sebelum dia mati di kayu salib, dia berkata bahwa inilah yang harus engkau lakukan. Di dalam tubuh Kristus dan darahnya, di situ ada berkat, ada pengampunan, ada pengudusan daripada setiap kesalahan dan dosamu. Selama hidupmu sampai hari ini, kalau engkau melakukan sebuah kesalahan dan dosa kembali, Tuhan panjang sabar, Dia pemurah dan pengasih. Dia akan mengampunimu segala dosa-dosamu. Sebab itu kita hormati dan kita hargai Dia. Dengarkan firman Tuhan, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu. Sebelum kita makan dan minum, Tuhan berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan dan minum, Tuhan ampuni setiap kesalahan dosa kami. Dan hari ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan, angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kananmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
Kinala raba syatata. Oh Jesus. Bapa pulihkan kami. Pulihkan kami. Kinala raba syatata. Ambolinala rambo. Kinala raba syatata. Dipulihkan, ampuni setiap umat-Mu. Oh, dipulihkan. Haleluya, haleluya. Dipulihkan kami. Kinala raba baba 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 ya. Kinala raba baba 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 sakala. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, pulihkan kami, pulihkan kami. Oh, layakkan kami, layakkan kami. Kinala rabasante. Kinalaranmu, sungguh nyata Engkau Bapa. Kinalarabasakat, berkaryalah kepada kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Kami merasakan Roh-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Engkau yang membebaskan kami. Engkau yang melepaskan. Oh, kami yakin akan firman-Mu. Ku yakin Kau hadir di
Kami yakin Bapa kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan kemenangan terjadi di dalam keluarga kami Bapa. Kami yakin Tuhan kemenangan terjadi di dalam masa depan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan waktu perkenanan-Mu Tuhan tiba di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami melihat Bapa kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat marifat mengalir atasnya Bapa. Bahkan pewahyuan yang daripada Engkau mengalir Tuhan dari padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Bapa. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sepanjang hidup kami, iman kami tidak akan pernah goyah. Ketika kami berhadapan dengan dunia nyata, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kami, di dalam pelayanan kami, iman kami, Yesus sumber jawaban. Yesus sumber penolong. Yesus sumber berkat bagi kami. Tidak pernah luntur iman kami kepadamu. Sebabnya Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Mereka mengaplikasikan setiap firman-Mu dan mereka tidak akan pernah goncang oleh apapun keadaan hidup mereka. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, diberkati engkau di bumi, dan diberkati engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.